Ya, ya, selamat malam ibu-ibu semuanya. Kayaknya saya di sini hari ini paling ganteng ya, karena bapak-bapak sendiri. Ya, dan temanya menarik malam hari ini. Saya diberikan tema eh, wanita di mata pria. jadi, jadi wanita menurut saya gitu ya, wanita di mata pria. Nah, mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Saya usahakan kita bisa cepat dan materinya cukup banyak, ya, karena saya bedah kitab. Salah satu kitab yaitu kitab Kidung Agung ada 8 pasal. Kalau lengkap itu ada 18 bab. Jadi nanti saya beberapa poin itu kalau ibu lihat nanti nggak urut ya, kok nomornya ada yang lompat-lompat ya, memang karena nggak semuanya dibahas. Yang penting-penting semalam hari ini sesuai dengan waktu yang ada, nanti saya akan berhenti ya. Jadi beberapa ayat nanti saya tampilkan saja, saya tidak baca, hanya sebut pasal dan ayatnya atau inti dari ayat itu ya. Nah, wanita di mata pria, saya akan mengajak kita bedah kitab Kidung Agung. Nah, kenapa demikian? Kidung Agung ini memang ada beberapa versi tafsir. Tapi yang saya gunakan adalah tafsir yang menggunakan Kidung Agung sebagai ilustrasi hubungan Allah Bapa dengan umatnya. Ya, walaupun ada tafsir yang lain. Kidung Agung ditulis oleh Salomo yang punya 60 permaisuri, punya 80 selir, dan punya gundik 689. Jadi kalau dijumlah itu 999. Sering dibulatkan 1000. Jadi tentu hari ini kita tidak belajar kenapa Salomo punya istri banyak, gitu ya. Karena yang datang ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak. Nah, yang hari ini kita bahas adalah Salomo ini istrinya banyak, tapi kenapa gadis Sulam, salah satu permaisuri itu paling dicintai. Nah, Salomo menjelaskan, gitu ya, dan itu menjadi wanita di mata pria. Kenapa ini paling dicintai? Tentu saya tidak berharap ibu punya suami, suaminya punya istri banyak. Tapi suami ibu akan berjumpa dengan banyak wanita. Ya, ibunya, adiknya perempuan, adiknya ibunya, ya, atau dengan tim pelayanan di gereja, sekretarisnya. Nah, saya ingin ibu dicintai, paling dicintai di antara wanita-wanita di sekeliling suami ibu. Karena cukup banyak suami-suami yang diam-diam mencintai ibunya lebih daripada istrinya. Dengan alasan nggak ada mantan ibu. Ya, mantan istri ada, aku cerai sama dia. Ada suami-suami yang mencintai adiknya lebih daripada istrinya. Nggak ada mantan adik katanya. Jadi saya berharap pelajaran ini membuat ibu nanti paling dicintai oleh suami. Dengan belajar kenapa Salomo paling mencintai yang satu ini yang bernama gadis Sulam. Yang kepadanya kitab Kidung Agung ditulis menurut versi tafsiran yang berlaku secara umum, ya, yang paling banyak. Nah, kita akan mulai belajar. Yang pertama dari Kidung Agung pasal 1. Ini sebenarnya kalau dalam ya di kitab ini adalah perikop kedua, ya, tapi kali ini saya pakai sebagai poin pertama. Kidung Agung pasal 1 ayat 15 itu Salomo memuji istrinya bahwa dia cantik. Nah, yang menarik ayat 16-nya kalau untuk acara malam hari ini, ya. Ini istri juga berkata kepada Salomo, istri yang satu ini, engkau tampan kekasihku. Artinya, Salomo dan gadis Sulam itu saling memuji. Atau kalau saya fokuskan kepada ibu-ibu, kenapa Salomo mencintai istri yang satu ini? Karena istri yang satu ini suka memuji suaminya. Wah, ya, memang pernikahan itu harusnya begitu. Apalagi laki-laki itu sangat senang sekali kalau dihormati. Dan sangat kesal sekali kalau dicela. Saya tahu juga ibu suka dipuji, dicela juga nggak senang, tapi
Laki-laki itu memang ada yang bilang gila hormat gitu ya. Ya, dengan kata lain gila pujian. Jadi jangan pikir bahwa yang suka dipuji itu wanita. Laki-laki itu, waduh, pengen juga dipuji, tapi yang memuji sekretarisnya. Jadi ketika suami potong rambut cepat, gitu ya, istri berkata, "Papa itu umur berapa sih? Kayak anak muda begitu, nggak pantas, gitu ya. Sampai di kantor sekretarisnya bilang, Pak, tambah muda, jelas. Waduh, bapak pakai baju blang-bling warna-warni, istrinya bilang lagi, wah, kamu itu kayak begini, wah, nggak pantas lu, gitu ya. Ketemu berdua syafaatnya, aduh Pak, bapak keren. Waduh, ini bapak dipuji sama yang lain, gitu. Wah, itu kamu. Waduh, saya nggak tahu ibu ini juga memuji suaminya apa enggak, gitu ya. Atau bilang begini sama suami, kowe, kamu tuh. Makanya banyak laki-laki atau Salomo pun punya istri yang seperti itu. Maka dia berkata, lebih baik tinggal di atas atap rumah daripada dia dengan perempuan yang suka bertengkar. Atap rumah itu di atas plafon. Mana ada laki-laki zaman sekarang ke plafon ya. Kalau laki-laki sekarang ayatnya diganti. Lebih baik tinggal di kafe sampai malam, pulang kalau sudah capek, sampai rumah tinggal tidur daripada ketemu sama perempuan yang ngomel melulu gitu. Jadi kalau ibu mau dicintai suami, suami itu laki-laki, pria itu apa sih wanita itu di mata pria? Pria mencintai wanita seperti apa? Yang suka memuji. Ya, tentu pujiannya adalah pujian, saya lewati yang ini ya, pujian yang wajar. Kenapa demikian? Karena memuji itu sebagai tanda perhatian, sebagai tanda apresiasi. Nah, di sini terutama bagi laki-laki itu apresiasi. Dan itu akan membangun cinta kasih. Kita lanjutkan lagi yang kedua. Tapi kenapa ya gadis sulam itu bisa memuji Salomo? Karena gadis sulam berkata begini dalam Kidung pasal 1 ayat yang kelima. Memang hitam aku tetapi cantik, putri-putri Yerusalem. Jadi waktu saya melihat data bahwa Salomo punya 60 permaisuri, salirnya ada 80, gundenya banyak sekali, yang paling dicintai tentunya yang putih, mulus, imut-imut gitu ya. Ternyata gadis sulam tidak putih, ya. Gadis sulam itu hitam. Hitam budak. Lu kenapa tak bilang hitam budak? Lah karena ayatnya berkata, gadis sulam berkata begini, aku hitam seperti kemah orang Kedar. Ibu-ibu pernah nggak berdoa? Mari kita berdoa buat Bani Kedar. Bani Kedar itu suku nomaden di Jazirah Arab. Seperti suku Wana di Sulawesi, seperti suku Baduy di Jawa Barat, nomaden tinggalnya di kemah. Tirainya orang Salma yang jarang dicuci. Jadi hitamnya itu hitam butek. Ya, nanti kalau baca di Alkitab, di kitab Kidung Agung juga ayat yang lain, itu dikatakan begini, rambutmu bergelombang bagaikan kawanan kambing yang turun bergelombang. Jadi gadis sulam itu istri yang paling dicintai ini budak keriting. lah kenapa kok suami itu pria itu suka sama wanita yang kita budak keriting? Karena gadis sulam ini berkata begini, aku cantik, ya, aku hitam, begini Pak Usari, aku hitam tapi cantik. Gadis sulam tidak berkata, aku cantik tapi hitam. Ibu bisa merasakan beda rohnya nggak? Saya cantik tapi hitam. Atau gini, lebih bagus yang mana? Aku hitam tapi cantik. Ada nggak ibu yang berkata begini? Aku cantik tapi kenapa kakiku besar ya? Kakiku besar tapi aku cantik. Jadi ini ibu nggak usah dijelasin jelas ya, rohnya beda. Artinya gadis sulam itu orang yang bersyukur dengan dirinya sendiri. Nih ibu, ini temanya wanita di mata pria. Ibu percaya saya ya, kalau saya pria ya. Jangan minta bukti ya. Bagi pria, bagi laki-laki kayak saya, ya, itu paling gak seneng itu kalau lihat wanita itu ngomel, mengeluh, aduh, daguku begini, hidungku begini, ini begini, aduh, itu begini. Itu kalau bisa berteriak, itu soalnya berteriak, memang kamu begitu, dari lahir begitu, gak usah ngomong. Gerard, maaf Pak, suaranya kok jadi menggema ya Pak? Oke, sebentar, saya coba kurangin. Iya. Audionya ya. Volume inputnya dikurangi. Ya, tes. Ini malah kecil Pak kedengarannya. Kecil, oke. Bisa terdengar kemana?
Iya. Mudah-mudahan ya. Kurang dikit, Pak. Naikin dikit ya. Ini memang ada masalah ya. Jadi kenapa Salomo begitu mencintai gadis sulam? Karena dia wanita yang bersyukur dengan dirinya. Jadi laki-laki nggak suka wanita yang mengeluh dengan dirinya. Kalau dia sudah menikahi ibu, dia sudah tahu ibu tuh speknya, spesifikasinya kayak apa ya udah nikah udah. Jangan mengeluh dengan diri sendiri, bersyukur, bukan sombong ya, tapi bersyukur. Aku hitam tapi cantik, itu jauh lebih baik daripada aku cantik tapi hitam. Nah, itu namanya inner beauty. Karena kalau memang ibu itu coklat, sawo matang, sawo mentah, sawo apapun juga warna kulitnya dan bapak menikahi, artinya itu sudah menjadi keputusan bapak menikahi ibu. Jadi sebenarnya inner beauty ya, orang yang bersyukur dengan dirinya. Karena banyak wanita yang cantik, kalau ngaca itu rasanya jelek. Nah itu namanya orang yang gambar dirinya tidak bagus. Ya, dan itu juga membuat orang di sekitarnya menjadi merasa tidak enak. Ya, karena itu pribadi yang bersyukur dengan dirinya adalah pribadi yang bahagia dan akan mampu membangun relasi dengan orang lain. Tadi kan yang pertama, gadis sulam itu suka memuji suaminya. Ternyata itu ada fondasinya, yaitu dia bersyukur dengan dirinya. Orang yang tidak bersyukur dengan dirinya juga nggak bisa memuji orang lain. Dengan kata lain, gambar dirinya tidak baik. Jadi gambar diri itu bagaimana orang memandang diri. Kalau gambar dirinya tidak baik atau belum pulih, orang tidak bisa memuji orang lain. Misalnya ada nggak ibu yang diajak bicara sama ibu yang lain? Itu cantik ya, tapi kakinya besar. Dia pelayanannya bagus banget loh, tapi anaknya nakal. Jadi nggak pernah bisa memuji orang lain. Itu namanya orang yang gambar dirinya tidak bagus. Nah itu juga termasuk yang nggak disukai sama suami-suami. Ya, belajarlah memuji orang lain. Baik itu memuji janda sebelah, tetangga. Dengan orang lain dikritik terus, apalagi orang-orang terdekatnya suami. Ya, lanjutkan lagi. Nah, ini saya langsung poin yang ke-8. Jadi poin yang ketiga, 4, 5, 6, 7 kita lewati. Kalau enggak sampai betul tadi yang Ibu bilang di pembukaan tadi, kita sampai jam 1 malam. Itu bisa menjadi kenyataan, bukan bercanda nanti ya. Kenapa Salomo begitu mencintai gadis sulam? Nah, Kidung Agung pasal 7. Jadi saya lompat dari pasal 1 ke pasal 7. Ini gadis sulam berkata kepada suaminya Salomo, mari kita pergi ke kebun anggur, melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah pohon sudah mekar bunganya, apakah pohon delima sudah berbunga. Di sana aku akan memberikan cintaku kepadamu. Wah, ini kenapa Salomo cinta banget sama istri yang satu ini? Dia ngajak pergi ke kebun anggur dan di sana mau diajak bercinta. Waduh ya. Lagi Pak Jarod, suaranya Kebun tambah. anggur. Coba nih, ibu-ibu. Pak, kalau suami ngajak bercinta di kebun singkong mau nggak? Pak Jarod, Pak, suaranya juga tambah ini Pak, tambah menggema. Tambah bergema. Waduh, iya. Ini ada masalah. Terus jadi suaranya jadi Pak Jarod menyampaikannya jadi nggak jelas gitu Pak. Jadi kayak seperti ketumpuk-tumpuk gitu. Coba aku coba lagi. Pakai speaker ya Pak. Ekonya dimatiin aja supaya enggak gema. Tes. Apakah suara saya cukup keras sekarang? Apanya nggak bergema? Masih menggema. Getar. Coba ya. Kalau nggak bergema, boleh kasih respon jempol aja. Apakah masih bergema? Apa sudah enggak? Oke. Masih bergema. Oke, ya, sip. Saya lanjutkan lagi ya. Ini saya nggak tahu ini memang pas menggunakan laptop yang berbeda, jadi beberapa kali bermasalah begini. Ya. Kenapa Salomo begitu mencintai gadis sulam? Karena gadis sulam ini seorang istri yang menurut saya itu sangat romantis. Ayo kita pergi ke kebun anggur, di sana akan kuberikan cintaku kepadamu. Belum bercinta di kebun anggur aja mau.
Kalau di Jawa Tengah, Semarang, dan sekitarnya kan nggak ada kebun anggur ya, tapi kebun singkong banyak. Gimana kalau Bapak suami ngajak bercinta di kebun singkong? ya ini tentu bahasa puisi ya, bukan kenyataan ya, dan jangan dilakukan. Udah ada ayatnya loh. Pak Jarod tadi nyampein Salomo dan istrinya bercinta di kebun anggur. Yuk Pak, kalau gitu kita di kebun singkong. Kebun karet, jangan ya. Zaman dulu, zaman Salomo nggak ada gadget, nggak ada drone. Kalau Bapak Ibu bercinta di kebun singkong, nanti ada yang bawa drone, tahu-tahu di broadcast kemana-mana. Tapi esensi apa yang ada di dalam ayat ini? Esensinya adalah istri Salomo ini yang satu ini memandang seks sebagai rekreasi, sehingga cukup kreatif di dalam bercinta. Walaupun ini bahasa puisi, entah iya atau tidak, paling nggak itu melambangkan sebuah kerinduan, keinginan ya untuk tidak hubungan suami istri secara monoton di tempat tidur. Nah, karena itu saya menyarankan, ya ini kan temanya ibu yang minta ya, wanita di mata pria. Laki-laki itu suka sekali wanita atau istri yang romantis. Jadi tentu ibu harus menjadi wanita bijak, yang rohani, ya. Ibu bagi anak-anak, ibu harus menjadi wanita yang takut akan Tuhan, tetapi juga menjadi istri yang romantis. Karena bagi laki-laki, bagi suami, seks itu kebutuhan utama atau kebutuhan daging yang sederhana, seperti makan dan minum dan kencing. Ya, kebutuhan daging. Jadi kalau ibu kan seks itu ya bagian dari relasi suami istri, menerima, diterima, mengasihi, dikasihi, memiliki, dimiliki, lalu puncaknya seks. Tapi bagi laki-laki, aduh seks kok pakai konsep segala, ribet banget, pengen jadi keluarin begitu. Jadi laki-laki itu seksnya sederhana. Jadi tapi juga laki-laki berfantasi ingin melakukan seperti yang ada di film-film. Jadi kalau bapaknya suka lihat film-film romantis, apalagi film porno, tentu dia pengen, wah ibu ada di atas, ibu itu bergoyang, terengah-engah. Ibu mungkin nggak merasa nyaman melakukan hal itu, tapi sekali lagi, bagi laki-laki itu istri yang didambakan. Makanya jangan heran kalau ada ibu yang baik, santun, sopan, ibu yang baik, takut akan Tuhan, rohani, suaminya selingkuh. Kenapa? Karena suami mendambakan seks yang menggairahkan. Karena itu perlu belajar ya menjadi seperti istri Salomo, di mana gadis sulam ini dia seolah-olah berkata bahwa ayo kita bercinta di kebun anggur, walaupun itu sebenarnya sebuah ungkapan puisi ya, tetapi itu ungkapan bahwa seks yang bergairah itu juga yang diinginkan oleh gadis sulam ya, atau istri Salomo yang satu ini. Ya, kita lanjutkan. Saya ke slide-nya. Orang yang saling jatuh cinta memandang dunia ini indah, seolah milih berdua yang Tuhan ciptakan bagi mereka. Jadi ayat yang berkata kita bercinta di kebun anggur, gitu ya, itu mewakili sebuah perasaan bahwa seolah-olah dunia ini milik berdua, nggak ada yang lain. Gitu ya. Apalagi dengan gadis sulam, istri Salomo yang paling dicintai ini. Kalau dalam pembedahan buku, ini bab yang ke-11, ya, ada di pasal 7. Jadi waktu Salomo pergi ke istananya permaisuri gadis sulam ini, maka gadis sulam itu berkata, atau ditulis begini, semerbak bau buah dudaim. Jadi ternyata gadis sulam itu kalau Salomo datang, dia sediakan buah dudaim. Nah, kalau ibu menyediakan buat suami buah apa? Buah dudaim itu apa sih? Ini gambarnya. Saya cari di internet ketemu ya, buah dudaim. Buah dudaim itu ternyata bernama Latin Mandragora officinarum. Orang biasa menyebut love apple. Dalam Alkitab bahasa Inggris disebut love flowers. Orang Arab menyebut Satan apple. Mengandung zat perangsang birahi
Makanya dalam Kejadian pasal 30 itu ada cerita mengenai Rachel yang mandul setelah makan buah dudaim dia bisa punya anak. Karena buah dudaim itu selain membuat subur juga merangsang dorongan seksual. Wah, ini kayak ginseng, ya, kayak sate kambing, kayak ginseng dan seterusnya, gitu ya. Jadi itu simbolik keinginan gadis sulam untuk bercinta. Jadi ibu boleh juga menggunakan ilmunya gadis sulam, gitu ya. Kalau pengen bercinta itu suaminya jangan disediainya wortel, kangkung, disediainya sate kambing. Apa? Malam ini, hari ini kita masaknya cah ginseng ya. Waduh, lauknya kambing, sayurnya cah ginseng, celah. Atau ibu sendiri yang makan begituan ya, yang antioksidannya tinggi, termasuk cabai ya. Ibu itu kalau yang suka pedes gitu ya, yang suka panas-panas biasanya seksnya panas juga. Karena antioksidannya tinggi. Maka nanti kalau ketemu lihat aja mana ibu yang sambal biasanya dingin itu. Karena sambal itu antioksidan tinggi juga memicu hormon seksual ya. Nah, kalau yang doyan banget sambal, saya tahu itu. Siapa yang suka sambal ya angkat tangan. Wah, ibunya suka sambal, bapaknya dingin. Waduh, itu wanita menderita itu. Jadi kalau ibunya suka sambal, bapaknya dingin, makanya bapaknya dikasih ginseng, ya kan? Pak, aku beliin kamu kopi ginseng. Malam ini kita sayurnya sayur bening ginseng, besok sayur bayam ginseng. Kenapa sih kamu masaknya ginseng melulu sama terong? Biar kamu hormonnya naik, Pak. Jadi supaya ibu nggak kesepian, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kitab itu seru loh, kayak gini-gini ada ayatnya, saudara ya. Wanita di mata pria, nah adalah wanita yang punya konsep bahwa seks itu media yang Tuhan sediakan untuk suami istri membangun relasi, bukan hanya untuk produksi anak. Jadi kalau sudah nggak pengen punya anak ya sudah berhenti, jangan ya, kan rekreasi jalan terus. Yang namanya rekreasi itu ya kayak tadi ya, gadis sulam bercinta di kebun anggur gitu ya. Masuk Bapak Ibu orang Jawa Tengah ya. Kalau Natal libur kemana? Ke Bandengan, Pak Jarot. Oh iya. Nanti Paskah ya ke Bandengan lagi. Oke. Tahun baru ya ke Bandengan lagi. Itu bukan libur, itu namanya jagain villa. Kalau libur banyak Bandengan terus ya ganti Tawangmangu ya, ganti Temanggung itu. Waduh, itu ada gunung bagus di Temanggung itu ya, naik lagi sedikit ke arah Selo sana begitu, atau wah banyak view yang bagus-bagus di Jawa Tengah ya. Kalau libur banyak Bandengan terus, wah gak curiga saya punya simpanan apa di sana ya. Namanya rekreasi itu gonta-ganti. Nah sama hubungan suami istri itu rekreasi. Jadi ibu boleh ya kalau bapak ngajak berdiri, ngajak jongkok, ngajak duduk, pengen nyoba di kamar mandi, pengen nyoba di atas meja makan, di dapur. Yang penting nggak jadi batu sandungan. Jadi kalau bapak ibu mau nyoba di sofa, di kamar mandi, di dapur, ya pembantunya diceluk, tahu kan diceluk ya. Mbak, kowe itu kuah sambel lombok neng Solo Tigo ya, ojo lewat tol. Lho, main Semarang kok golek lombok neng Solo Tigo, yo kowe bablas golek beras ning Sragen. Baru kuwi anjingnya dilepas di halaman ya, baru Bapak Ibu mencoba aneka tempat. Itu namanya rekreasi, masuk gitu-gitu terus ya. Saya khawatir bapaknya bosen ya. Ibunya sih nggak bosen, tapi bapaknya yang bosen lalu cari yang aneh-aneh gitu ya. Yang nurut, yang bisa diatur, pembantunya bisa diatur. Duduk, congkok, mau dia. Waduh, repot nanti malah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini bahasanya orang Jawa bilang rodo saru gitu ya. Tapi ya gimana orang namanya Alkitab ayatnya begitu. Kidung pasal 7. Betapa indah langkahmu seperti putri Yerusalem yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu seperti perhiasan. Wah, usarmu seperti cawan. Perutmu seperti timbunan gandum. Seperti anak rusa buah dadamu dan seterusnya.
lehermu kayak menara gading, matamu seperti telaga Hesibon, hidungmu seperti menara gunung Libanon, kepalamu seperti bukit Karmel, dan seterusnya. Wah, ini lalu ini kan berarti kan gadis sulam itu kalau dibaca ayatnya ini ditambah tadi kan walaupun hitam gitu ya, cantik, tapi ternyata tubuhnya aduhai. Tubuhnya aduhai. Ibu-ibu pengen nggak punya tubuh yang aduhai seperti ini, pinggangnya seperti ini, ininya seperti ini gitu ya. Kalau mau saya ajari caranya. Woi. Dari Alkitab ya, saya bukan pengelola fitness enggak ya. Alkitab dari gadis sulam. Kenapa gadis sulam bisa punya tubuh yang indah seperti itu? Nah, ini dia. Aku pasal 1 ayat 6. Janganlah kamu perhatikan aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun anggur. Jadi rupanya gadis sulam itu punya masa kecil penuh penderitaan. Punya saudara laki-laki, kalau nggak salah 6 atau 7 gitu ya tafsirannya, itu nggak menyayangi dia, malah dikerjur kerja paksa di kebun anggur. Penderitaan secara fisik. Jadi memang bisa disimpulkan penderitaan itu membawa keindahan. Ya, tubuh yang indah itu karena latihan bertahun-tahun. Demikian juga dengan karakter. Si gadis sulam itu dibentuk lewat proses. Jadi kalau pandemi ini ekonomi drop, suami income-nya turun, nggak bisa gaji pembantu lagi, udah ibu aja yang ngepel, nyuci, nanti kan badannya rontok. Langsing kagak Pak, pegelinu iya. Nah, itu biasanya permulaannya begitu, permulaannya pegelinu, lama-lama ya sengklek ya kan. Sengklek diterusin nyambruk gitu. Tapi kalau diterusin lagi itu nanti bisa langsing juga. Istri saya itu anak saya kena COVID langsung turun 3 kilo. Pembantu pulang kampung 2, yang 1 mencret lagi ya udah deh. Langsung ternyata turun berat badan banyak sekali ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tapi paling enggak itu juga kenapa Salomo cinta gadis sulam. Tapi yang pasti bukan hanya soal fisiknya kan, karakternya yang dipuji oleh Salomo. Jadi penderitaan masa lalu itu bisa menjadi kenangan. Karena otak kita nggak ada fungsi delete, kita nggak bisa melupakan masa lalu. Tapi penderitaan masa lalu itu bisa membawa pada kemuliaan. Mungkin saya nyimpang sedikit dari tema Kidung Agung. Siapa orang yang paling sabar di muka bumi kata Alkitab? Musa. Musa itu sabar, rohani. Ibu pengen sabar? Pengen mulia kayak Musa? Loh, Musa itu wajahnya percaya loh. Ibu mau kan wajahnya kinclong gitu kan? Wih, wajahnya glowing. Aduh, Musa itu wajahnya glowing gitu. Kenapa? Karena dia ikut mertua selama 40 tahun. Jadi setelah ikut mertua 40 tahun, Musa itu dibentuk karakternya. Jadi ada sekolah pembentukan karakter itu bukan John Robert Power gitu ya, sekolah pembentukan karakter yang paling efisien itu ikut mertua bertahun-tahun. Kalau bapak ibu ikut mertua, mertuanya ikut ibu ya, itu 40 tahun. Waduh, ibu sanggup memelihara mertua 40 tahun. Itu sekolah karakter. Ibu wisudanya nanti pasti sabar, tabah gitu ya. Atau kalau nggak sudah, jangan-jangan ibu drop out. Nggak lulus, stres, stroke. Tapi kalau ibu lulus, ya, lulus memelihara mertua 40 tahun, wah, berarti kalau 40 tahun, ibu nikah kan mungkin umur 25, 30, ya, ditambah 40 tahun, itu pasti mertua yang check out tuh, udah sampai mati dipanggil Tuhan, ya. Kalau ibu nggak lulus, ibu duluan yang dipanggil Tuhan. Jadi memang mertua itu dahsyat banget, ya, pengaruhnya bagi Musa membentuk karakternya, ya, itu termasuk penderitaan yang mungkin ibu ada yang diizinkan Tuhan, maka itu pasti ibu akan mulia sekali, ya. Ini masih soal gadis sulam, saya lewatin. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, oke.
ini melanjutkan yang tadi, yang tubuhmu bagaikan begini, hidungmu bagaikan begini, gitu ya. Lalu agak saru juga ini bahwa tubuhmu ini seperti pohon kurma, buah daramu gugusannya, aku ingin memanjatnya dan seterusnya. Nah, rupanya Salomo ini menikmati sekali ya bentuk fisik daripada istrinya. Ya, karena itu ada ayat yang mungkin kayak dicocok-cocokkan, cocok logi atau dihubung-hubungkan, tapi menurut saya berhubungan loh, ya. Ini Tuhan berbicara kepada Samuel. Nah, Samuel itu laki-laki, ya. Samuel waktu itu mencari orang pengganti Saul untuk diurapi menjadi raja. Dan di depan Samuel lewat yang namanya Eliab, Abinadab, lalu Syama, lalu adiknya Syama, lalu adik-adiknya Syama, lalu adik-adiknya Syama lagi gitu ya, tinggi besar ya. Lalu Samuel berpikir, wah ini cocok jadi raja. Karena dia melihat orang yang tinggi besar. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, tadi ayatnya atau saya tampilkan lagi. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia itu melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, ingin saya bawa dalam tema hari ini, wanita di mata pria atau hubungan suami istri. Saya tanya ibu-ibu ya, ibu-ibu di sini suaminya Tuhan atau manusia? Siapa yang suaminya Tuhan boleh angkat tangan. Kalau nggak ada yang angkat tangan, ya berarti suaminya manusia semua ya. Oke. Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat yang di depan mata. Kalau ibu pengen menyenangkan Tuhan, ibu jaga hati. Kalau pengen menyenangkan suami, jaga rupa. Karena suami ibu manusia, dia nggak lihat hati, dia lihat wajahnya ibu gitu ya. Boleh nggak Pak saya pakai wortel, pakai timun, pakai tomat di muka saya? Boleh, pas suami berangkat kantor sebelum pulang. Kalau suami sudah pulang, itu maskerannya yang dikasih telur, dikasih apa lagi, itu dicopotin semuanya ya. Jangan sampai suami pulang itu lihat, ini kenapa aku di rumahku ada badut, kapan aku beli hadiah. Ini gue mau cium-cium bagian mana lagi, nggak ada tempat sisanya lagi, udah dicium. Ibu boleh dong pakai maskeran, tentunya saja boleh. Tapi pakainya kalau bisa sih pas suami nggak ada. Gitu ya. Jadi suami pulang udah kinclong. Itu maksud saya itu seperti itu ya. Ibu kalau misalnya nggak ada acara apa-apa nih ya, hari ini nggak ada acara apa-apa gitu, coba ibu mandi, dandan yang cantik, pakai baju yang cantik, gitu. Lalu anak-anak libur bersama kakek neneknya pakai daster yang merangsang, ya. Lalu dandan dulu, nanti suami tanya, mau kemana kau dandan? Ya kemana-mana, kau dandan? Karena ada kamu di rumah. Celah. Sudah punya sate kambing, sayurnya ginseng, dandan lagi. Itulah wanita di mata pria, itulah yang dilihat sama pria. Pria melihat dengan mata, Tuhan melihat ke hatinya. Tergantung suami ibu, Tuhan atau manusia. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat yang di depan mata. Jadi menurut saya suami ibu pasti manusia lah, ya. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi kalau mau berkenan kepada Tuhan, jaga hati. Mau berkenan kepada pasangan, jagalah penampilan. Karena di luar sana banyak yang menggoda. Sehingga jangankan pengusaha, pendeta aja ada yang tergoda. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Terakhir sebelum kita tanya jawab. Kidung Agung 108. Istri Salomo, gadis Sulam, berkata kepada Salomo, saya punya adik perempuan yang belum punya. Jadi bukan tidak punya, ya belum punya. Berarti adiknya masih kecil, karena belum punya buah dada. Jadi masih kecil. Apakah yang akan kami perbuat saat adik kami dipinang? Ya masih lama dipinangnya, tapi sudah dibicarakan sekarang. Kenapa? Karena gadis Sulam istrinya ini pengen memberi sesuatu kepada adiknya nanti kalau dipinang yang masih lama, sebuah pemberian yang cukup besar yang diilustrasikan seperti perak di atas atap ataupun kayu aras untuk memalangi pintu. Itu sebuah pemberian yang cukup berharga. Artinya gadis Sulam ini istri yang terbuka,
mengenai keuangan dengan suaminya. Dia bukan istri yang misterius. Suami kerja, kasih duit uang ke istri. Istri nggak pernah cerita saldonya berapa, punya tabungan apa enggak. Kalau ditanya, kamu pokoknya percaya deh sama saya. Pokoknya percaya. Ya, percaya itu kalau terbuka. Yang kedua, suami itu senang dengan istri yang mencintai keluarganya. Karena banyak laki-laki berpikir bahwa darah keluarga lebih kental. Karena itu ibu betul-betul belajar mencintai mertua dan adik ipar. Namanya mertua itu tidak bisa dilawan. Ibu mau melawan mertua, musuhnya tambah satu, anaknya mertua. Yang ibu nikahi itu. Kalau ibu melawan mertua, ibu nggak sayang mertua, musuhnya tambah. Jadi mertua itu memang tidak untuk dilawan, dicintai saja, dipelihara saja, ya, dibaik-baikin saja. Karena bagaimanapun juga dia adalah ibu dari suami ibu, ya. Karena itu nggak ada pilihan yang lain. Nanti kita bisa perdalam di tanya jawab, kalau dan seterusnya, ya. Maka keterbukaan memang tidak mudah. Karena kadang-kadang keterbukaan itu menimbulkan pertengkaran. Tetapi kalau mau relasi yang kuat dalam jangka panjang, maka keterbukaan adalah sebuah keharusan. Dan itu yang justru membuat relasi menjadi kuat. Ya. Sampai di sini yang saya sampaikan, kembalikan ke moderator, ya, untuk kalau masih ada waktu kita bisa sesi tanya jawab. Ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Jarod Wijana. Teman-teman, masih banyak waktu nih Pak Jarod untuk sesi tanya jawab. Ibu-ibu mungkin bisa chatting nanti akan pertanyaannya akan saya bacakan. Silakan. Ini ada yang nanya nih. Ada yang tanya begini Pak. Gadis sulam yang merawat raja. Ibu masih di mute. Suara saya. Sekarang Pak. Halo? Atau saya nggak dengar. Oh, sebentar. Iya, oke. Oke, sudah dengar Pak? Iya, tadi saya ya. Ini ada yang tanya seperti ini. Gadis sulam yang merawat Raja Daud ya Pak, pastilah cantik karena jadi rebutan putra raja-raja. Ya, gadis sulam ya itu diperkirakan memang disebut namanya Sulamit. Nah, yang merawat Raja Daud hanya disebut orang Sunem, perempuan Sunem. Nah, apakah Sunem dan Sulamit itu sama? Sebenarnya tidak tahu, ya, tapi hanya berupa tafsir. Jadi waktu Daud udah tua, sakit, maka dicari orang yang cantik untuk merawat Raja Daud, ya, supaya Daudnya angkat badannya, tapi Daud tidak bersetubuh dengan dia. Ditulis oleh Alkitab begitu, dan itu dikatakan orang Sunem. Tapi nggak disebut kalau Sulamit atau Sulam, gadis Sulam. Kalau di Kidung Agung, maka itu disebut gadis Sulam atau Sulamit. Jadi sebenarnya belum tentu, ya, tidak pasti. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bertanya. Ada beberapa pria yang minta pasangannya atau istri menjaga penampilannya sampai harus nyuruh senam dan diet. Tetapi dirinya sendiri tidak menjaga penampilan dirinya. Gimana seperti ini, Pak? Ya, itu namanya laki-laki egois, ya. Paling bagus tuh ya bareng-bareng gitu ya. Ayo kita olahraga bareng, jalan kaki bareng ya. Kalau mau ibunya gini, yuk Pak kita jalan kaki bersama, kita sepedaan bersama gitu ya. Kalau bersama-sama nanti jatuhnya pasti ya bisa tubuhnya sama-sama fit ya. Kalau enggak apalagi COVID ini ada baiknya loh. Baiknya sekarang ini semua orang makin lebih concern kesehatan. Produk kesehatan, makan sehat, minum sehat, lakunya minta ampun, dan orang mulai berpikir bukan makan enak, tapi makan sehat. Orang mulai sadar berjemur, ya burung aja deh, pokoknya habis makan, mandi, berjemur. Nah, menurut saya ini momentum untuk misalnya ibu yang sudah sadar kesehatan, ya ajak suami aja. Kalau perlu dipanas-panasin begini,
Pak, aku ini jaga kesehatan, olahraga, kamu harus, ini lagi musim COVID loh. Aku ini kan masih muda, ya saya berharap kamu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai misalnya kamu kena COVID terus dipanggil Tuhan gara-gara jaga kesehatan, nanti dari surga kamu lihat saya kawin lagi gimana? Ini rumah yang cari kamu, masa yang pakai orang lain? Ya, jadi lebih baik ya ajak bersama itu paling bagus ya daripada kita disuruh nolak. Jadi Ma kamu olahraga, oke mau gitu. Tapi itu ngajak, yuk sepedaan bareng gitu. Tapi jangan kamu tuh diet, kamu tuh olahraga gitu ya. Ngapain kamu juga enggak? Nah, jangan itu namanya membantah gitu ya. Iya dulu baru ngajak menurut saya gitu ya. Ma, kamu tuh makan yang sehat. Oke, aku masakin yang sehat ya kan. Jadi nanti begitu suaminya nanya, kok gak ada ini, gak ada ini? Kan dia sehat. Kan menurut saya menurut keluarga. Jadi menurut saya iyain aja, sediain aja makanan yang sehat-sehat gitu ya. Karena sebenarnya tujuannya bukan langsing sih, tujuannya itu sehat. Kalau motivasinya langsing nanti malah makanannya nggak sehat. Tapi dampak dari sehat kan cukup banyak yang bisa menjadi langsing. Waktu saya mengurangi karbo, ya saya mulai makan beras putih udah hampir enggak gitu ya. Saya ganti balik ke kampung halaman, walaupun di Jakarta gitu ya, getuk, makanya singkong, suwek, ganyong, walaupun di Jakarta. Dulu saya punya berat badan 76, sekarang 63 loh. Turun begitu 63 stabil, itulah berat badan ideal saya. Jadi sadar dengan kesehatan. Nah, kalau bapaknya pengen ibunya langsing, diet, ikutin aja, ya kan? Begitu suami bilang, loh kok nggak ada nasi putih lagi? Kan diet. Makan nih ganyong kayak Pak Jarod. Ganyong, Garut, ubi ungu, ubi merah, antioksidannya tinggi sekali gitu. Tapi juga nggak boleh banyak. Ya. Pak saya makan ubi kok nggak kurus-kurus Pak. Ubinya sepiring sama aja bohong ya kan. Jadi karbonya sedikit, proteinnya banyak, sayurnya banyak, minum probiotik udah pasti. Ya menurut saya sih, ya nggak mudah ya, nggak mudah. Tapi pasti bisa. Ya paling nggak tuh kalau hasilnya itu nomor 2 ya. Mau kurus apa enggak kan gajah itu makan rumput juga gemuk. tapi kalau suami minta iyain aja dulu nanti suami lihat nih. Kalau suami bilang kamu udah diet kok enggak kurus, baru jawab aja itu karena gua makan rumput juga gemuk. Lihat aja nenek kulit aja ibuku makan dikit makan air di daging. Jadi, tapi jangan dibantah dulu lebih baik gitu ya. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Untuk bentar nih. Oh, bentar Pak. Pak, bagaimana mengajak suami untuk terbuka sementara dia tertutup dan agak pesimis dengan pasangannya? Ya, kalau pasangan tertutup kan ada kemungkinan karena temperamen dasarnya memang melankolik, tipenya introvert. Ya, kalau dari segi temperamen dasarnya memang kecenderungannya tertutup, itu tidak bisa dipaksa. Tapi kalau misalnya waktu pacaran terbuka, menikah 5 tahun terbuka, 10 tahun terbuka, tapi terakhir ini kok mulai tertutup, ada masalah. Ya, ada sesuatu, apa dia kecewa, apa dia ada masalah di kantor, apa dia stres, tapi tidak pengen memberitahu. Tapi kalau dari awalnya dulu memang tertutup, ya, tapi itu bisa berubah ya. Jadi kalau punya pasangan tertutup, kita aja mulai terbuka dulu, mulai cerita dikit-dikit. Nanti kita terbuka 10 poin, dia terbuka 2 poin. Tapi pasti manusia bisa berubah. Tapi jangan sampai dulu terbuka, sekarang tertutup. Nah, kalau dia mulai terbuka, maka hargailah keterbukaannya, walaupun isi keterbukaannya mengejutkan. Misalnya dia cerita, aku ngasih ibuku 5 juta, aku bantu adikku ganti jam tangan. Lah, ibu jam tangannya jelek, adiknya ganti jam tangan dibantu. Ibu marah. Nah, akhirnya suami punya memori. Kalau aku jujur terbuka dimarahi, ya sudahlah. Daripada ribut gendro, lebih baik damai sejahtera di bumi, tidak usah cerita-cerita apa-apa. Ya. Jadi akhirnya suaminya jadi tertutup. Karena waktu dia terbuka, dimarahi. Jadi emang kita perlu belajar untuk tidak marah saat dia terbuka. Itu nanti pasti dia lama-lama akan mencoba terbuka. Tapi jangan sampai pas dia mencoba, ibu marah lagi. Nah benar udah
lebih baik saya tidak usah cerita. Firman Tuhan berkata, jagalah damai sejahtera, setidak-tidaknya kalau itu tergantung padamu. Jadi saya akan mengambil keputusan, tidak cerita lagi, biar damai sejahtera. Kalau dia udah mengambil keputusan begitu, susah sekali. Ya, susah sekali. Tapi ya, walaupun susah, tapi bisa. Dengan cara ya tadi, kita yang terbuka, sampai nanti dia terpancing terbuka, dan begitu dia terbuka, janganlah marah sekalipun isinya mengejutkan. Ya, itu akan menolong dia untuk orang itu berani terbuka kalau merasa aman. Ibu punya masalah dengan suami atau masalah pribadi. Ibu punya sahabat nih di Wanita Bijak ada yang ikut Zoom ini 142. Tapi kayaknya ibu mungkin hanya berani cerita kepada 2-3 orang saja yang merasa aman bahwa dia bisa jaga rahasia. Artinya, kalau orang merasa aman, dia berani cerita. Nah, kadang suami itu mungkin punya sahabat di kantor yang dia berani cerita. Tapi harusnya suami istri menjadi tempat bagi masing-masing aman untuk berani bercerita. Ya. Oke, boleh lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tahu kalau kita dicintai suami? Padahal suami termasuk suami cuek, jarang memuji. Iya, memang orang cenderung mencintai orang lain dengan bahasa cintanya sendiri. Kecuali dia belajar bahasa cinta. Ya, kalau enggak, maka orang itu akan mencintai dengan bahasa cintanya sendiri. Sehingga yang mencinta, suami bisa merasa mencintai, tapi ibu merasa nggak dicintai. Misalnya, suami ini bahasa cintanya memberi. Jadi ibu diberi rumah nama ibu. Gaji diberikan kepada ibu. Dia kerja keras untuk ibu dan keluarga. Tapi ibu merasa nggak dicintai. Karena ibu punya bahasa cinta, misalnya kata-kata pujian, dorongan. Atau kebersamaan yang berkualitas. Karena suami nggak pernah memuji, ibu merasa nggak dicintai. Padahal suami merasa mencintai. Nah, sekarang dibalik. Kalau suaminya mau assessment, bisa di gratis ya. Masuk ke Google, ketik tes bahasa cinta itu bisa. Gratis ada assessment bahasa cintanya apa. Jadi, jangan-jangan suami mencintai dengan caranya dia. Karena banyak laki-laki itu bahasa cintanya memberi. Maka dia beri anaknya pendidikan terbaik, internet yang cepat. Dia berikan sepatu yang bagus. Dia beri pendidikan. Tapi anaknya, bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas. Dia lihat temannya di mana bapaknya mancing sama anaknya, bapaknya main sepak bola sama anaknya, maka si anak ini bilang sama temannya, papaku tuh gak cinta aku kayak papahmu. Padahal papahnya merasa mencintai, karena bapaknya mencintai dengan bahasa cintanya dia sendiri. Jadi sebenarnya paling bagus, gimana tahu kalau suami saya cinta saya apa enggak? Paling bagus bukan tanya saya, tanya suaminya. Pak, kamu tuh cinta aku nggak sih? Berarti kan suaminya marah. Udah dinikahi masih tanya. Mana udah 3 masih nanya. Oh, berarti cinta itu punya anak. Lalu dia mungkin apa lagi? Aku tuh kerja buat kamu gitu ya. Pak, kamu tuh, atau kalau enggak nanyanya jangan saya. Pak, kamu tuh cinta sama anak nggak sih? Ya cinta lah. Kalau menurut kamu, apa buktinya kamu cinta anak? Buktinya saya memberi, berarti cintanya pemberian. Jadi orang itu kan ada 5 bahasa cinta ya. Kita bisa memancing dengan caranya, kamu cinta mamamu enggak? Cinta adikmu enggak? Apa buktinya? Nanti kalau dia bilang, aku begini, dari situ kita tahu. Dia lebih cenderung ke arah mana. Kalau itu juga dilakukan kepada ibu, berarti dia cinta ibu gitu ya. Misalnya, dia bahasa cintanya itu memberi uang. Dan selama ini gajinya dikasih ibu semuanya. Cuma dia nggak memuji ibu, nggak romantis, jarang bermesraan, jarang gandeng tangan. Tapi dia kasih duitnya ke ibu. Rupanya memang itu bahasa cintanya. Gitu ya. Jadi dari situ kita tahu, oh ternyata dia merasa mencintai adiknya karena selalu ngasih bantuan uang ke adiknya. Nah, itulah bahasa cintanya. Tapi adiknya merasa nggak dicintai sama suami ibu. Kakakku tuh nggak pernah ada waktu buat aku, sibuk kerja terus. Ya, padahal dia merasa mencintai adiknya. Nah itu bisa kita bisa mengecek sebenarnya bahasa cinta suami itu seperti apa
dengan cara dia mencintai orang lain, ya, kecuali suaminya mau diajak assessment gitu ya, atau diajak ngobrol. Kalau udah cuek, susah diajak ngobrol, ya bisa diduga-duga dengan cara seperti itu. Kalau bisa menemukan bahasa cintanya suami, sebenarnya itu juga diperlukan ya. Ibu perlu mengerti bahasa cinta suami supaya ibu juga mencintai suami dengan gaya bahasanya dia. Jangan sampai ibu merasa mencintai, misalnya ibu punya bahasa cinta apa? Pengabdian, gitu ya. Jadi kan ibu dapat firman lagi, cinta itu memberi, mengabdi, korban. Padahal suaminya mungkin bahasa cintanya ibu mengabdi, merasa mengabdi gitu. Tapi suaminya ternyata justru malah yang bahasa cintanya romantisme, sentuhan fisik. Jadi ibu nggak romantis, tapi ibu masak, nyuci, ngepel, merawat keluarga, mengabdi kepada suami seperti kepada tuan. Tapi suami nggak merasa dicintai. Ini banyak terjadi orang menikah yang dicintai merasa nggak dicintai. Karena bahasa cintanya masing-masing tidak diketahui. Tapi di sini kita bisa mengerti dari 5 macam bahasa cinta, ya, kata-kata pujian, pemberian, kebersamaan yang berkualitas, sentuhan fisik, pengabdian, yaitu 5 jenis bahasa cinta menurut Gary Chapman. Ya. Kalau bahasa kasih Alkitab lebih banyak lagi, ada 8. Ya. Oke, boleh dilanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk Bapak sendiri mewakili cara pandang pria kepada wanita, lebih memandang fisik atau karakter? Ya, mungkin saya nggak bisa mewakili bapak-bapak lain kali ya. Saya hamba Tuhan, ya kan? Cukup rohani dalam arti lahir baru, sungguh-sungguh melayani. Saya punya nilai-nilai hidup bahwa karakter itu kekal. Tentu saya memandang istri dari segi karakternya. Dia cinta ibu saya, dia cinta keluarga saya, dia orangnya simple, sederhana, dan macam-macam gitu ya. Maka mesti karakter nomor 1. Tetapi ada tetapinya juga. Saya senang juga kalau lihat dia senyum, cheerful, ceria, bersyukur, seperti gadis sulam tadi dia bersyukur gitu ya. Kalau pas lihat lagi cembetut gitu, atau lihat jorok gitu, ya tentu nggak lihatnya nggak enak. Atau dengan kata banding yang lain misalnya, saya melihat istri karakternya. Tapi jujur nih, misalnya pergi ke kebaktian atau ke mall, lihat wanita cantik, fisiknya menarik, ya tertarik juga loh. tertarik juga. Jadi saya sangat tertarik juga pada penampilan fisik seorang wanita loh. Cuma karena punya kerohanian yang cukup, tidak sampai misalnya selingkuh atau jatuh cinta atau tertarik secara berlebihan. Tertarik secara berlebihan itu kan Alkitab berkata apabila engkau memandang perempuan dan menginginkannya. Kalau terjemahan Alkitab yang lama, itu lebih jelas tapi agak saru. Apabila seorang laki-laki melihat perempuan dan tergerak syahwatnya. Jadi tergerak syahwatnya itu syahwatnya alat kelaminnya bergerak-gerak. Orang Jawa bilang maaf ya, ngaceng. Jadi ereksi. Lihat perempuan lain ereksi itu berdosa, berzina. Nah, saya tidak sampai seperti itu gitu ya. Lihat orang lain, tapi lihat orang cantik senang banget gitu ya. Wih cantik, wih seksi, wih montok. Begitu terus terang senang. Jadi kalau laki-laki secara umum mungkin sarser antara mana yang lebih penting karakter atau fisik, bahkan mungkin fisik di atas karakter. Buktinya banyak laki-laki itu mencari pacar ya lebih banyak dari segi fisiknya daripada karakternya. Jadi tetap firman Tuhan yang berkata gitu ya. Tuhan melihat hati, Samuel laki-laki melihat di depan mata. Jadi menurut saya dua-duanya ya. Tapi fisik ini kalau dari gadis sulam bukan hanya fisik dalam arti fenomena umum ya, dalam arti cantik itu berarti putih. Enggak, buktinya gadis sulam hitam, tapi dia atraktif. Dia orang yang bersyukur. Jadi bukan berarti kalau begitu saya nasibnya jelek dong Pak. Kulit saya hitam. Lah itu kalau mau suka sama gadis sulam yang hitam, tapi dia bersyukur dengan diri sendiri. Jadi tetap sebenarnya kombinasi antara fisik dan karakter. Tapi fisik itu artinya maksudnya apapun bentuk, model, warna,
baik muka, rambut, kaki, sebagaimana ibu itu ada dan sudah menikah gitu loh ya maksud saya, itu berarti sudah menarik menurut standar spek si suami. Jadi sebenarnya yang penting ya tadi misalnya bersih, kocok gigi, mulutnya nggak bau, begitu ya. Jadi, wah cantik ibu-ibu desa ngomong bau, gimana mau nyiumnya? Jadi lebih banyak ke arah hal seperti itu ya. Berarti kalau bentuk fisik yang berarti misalnya mancung atau pesek gitu ya. Kalau udah dinikahi itu udah nggak penting lagi sebenarnya. Tapi penampilan fisik yang bersih, yang atraktif karena ceria, cheerful, antusias. Jadi kombinasi antara karakter dan fisik ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Kalimat tentang aku hitam tapi cantik, apa artinya atau maksudnya? Percaya diri atau jaga penampilan? Aku hitam tapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Itu saya bukan percaya diri ya, beda. Tapi itu self image atau gambar diri. Ya, citra diri serupa, tapi yang lebih tepat ini gambar diri. Manusia diciptakan seperti gambarnya Tuhan, gambar Tuhan rusak karena dosa, tapi lahir baru kita punya roh Tuhan kembali, dan gambar diri itu bagaimana orang memandang dirinya. Jadi bagaimana orang memandang dirinya bahwa aku ini hamba Tuhan, aku ini anak Tuhan, aku ditebus, aku berharga dan mulia. Jadi bagaimana memandang diri? Ibu jangan memandang diri misalnya aku ini wanita yang gak ada gunanya, jadi istri salah, jadi ibu salah, selalu salah. Aku di hidup ini gak ada gunanya. Itu memandang diri sendiri. Jadi ibu harus memandang dirinya seperti misalnya kita lompat bukan dari sulam tapi Maria ya, Maria istri Yusuf, ibu jasmani Tuhan Yesus waktu jadi manusia. Waktu malaikat datang kepada Maria dan Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadi Maria memandang dirinya aku ini hamba Tuhan. Maria bukan suku Lewi, bukan kelompok Farisi Saduki, tapi dia memandang aku ini hamba Tuhan. Nah itu namanya gambar diri. Nah, ibu perlu punya gambar diri yang baik seperti itu. Aku ini ibu yang baik. Bukan sempurna, bukan sombong, ya, tapi berkata bahwa aku mengucap syukur. Atau kalau Daud, kita bukan dari sulam, tapi laki-laki ya, Daud, Mazmur 139, ayat 13 dan 14. Daud berkata begini, aku mengucap syukur, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi Daud mengucap syukur dengan dirinya. Kenyataannya, ayah ibunya sendiri tidak memandang Daud ini layak dalam pertemuan di mana Samuel datang akan mengurapi anak-anaknya. Karena ini pengurapan untuk dipilih pemimpin. Dan ayah ibunya sendiri memandang Daud itu tidak cocok. Atau waktu Daud pergi ke medan perang, dia pengen berperang melawan Goliat, dia ditertawakan. Karena dianggap badannya nggak cocok untuk berperang. Dan waktu Daud dikasih baju perang, Alkitab menulis Daud nggak bisa jalan. Jadi Daud ditertawakan orang lain. Tapi Daud tidak mentertawakan diri sendiri. Bahkan Daud berkata serupa, kalimatnya mirip sebenarnya, esensinya sama dengan gadis sulam. Aku mengucap syukur, kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Kalau gadis sulam berkata, aku hitam tapi cantik. Jadi memandang dirinya itu baik, walaupun kenyataannya hitam. Atau Daud kenyataannya dia lebih kecil daripada kakak-kakaknya. Jadi ini bagaimana ibu memandang diri sendiri. Kalau di depan kaca ya, di depan kaca itu jangan bilang Tuhan, kenapa aku begini ya? Coba hidupku lebih mancung ya. Coba aku ini jangan menyesali diri sendiri gitu ya. Tapi bersyukurlah ya, karena orang yang bersyukur dengan diri sendiri namanya gambar diri akan mempengaruhi bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, bagaimana dia membangun relasi, dan bagaimana dia membawakan dirinya. Nah, maka orang yang gambar dirinya baik tentu bisa membangun relasi dengan suami juga baik, dengan orang lain juga baik. Dia akan membawakan dirinya ya semacam percaya diri, tapi percaya diri itu output, simptomnya, gejalanya. Akarnya itu gambar diri. Jadi sebenarnya itu adalah gambar diri dalam arti memandang diri sendiri. Ya. Oke, boleh dilanjutkan lagi. Oke. Artinya tetap harus dikomunikasikan dengan pasangan hidup ya Pak? Bagaimana bahasa cinta masing-masing agar tahu? Iya, kalau bisa malah sebenarnya kalau saya orangnya
sistematis dan ilmiah gitu ya. Termasuk anak-anak kita assessment, bahasa kasihnya apa, terus gaya belajarnya dia motorik, apa auditory, atau kinestetik. Jadi kalau zaman sekarang ini, zaman teknologi, apalagi gratis lagi, di Google ada. Ketik aja di Google bahasa cinta, tes bahasa cinta, nanti muncul isi pertanyaan, submit, muncul bahasa cintamu ini, gitu ya. Kalau itu keluarga bisa rame-rame aja dites, gitu ya. Akhirnya anak nomor 1 ini, nomor 2 ini, saya begini, kamu begitu, suami istri ngomong itu menurut saya pembicaraan yang bagus ya. Apalagi kalau tadi ada webinarnya, ada seminarnya, terus mulai dibicarakan, itu kita akan lebih dalam. Kita bisa mencintai dengan kualitas yang lebih baik, karena mencintai itu harus dengan cara bagaimana yang dicintai merasa dicintai. Jadi kalau saya menyarankan sih dibicarakan ya. Mungkin malah habis seminar gini, Pak, tadi Pak Jarod bicara tentang bahasa cinta, ada 5 loh. Aku udah ngetes nih, gratis di Google ada. Aku coba-coba, kalau udah mungkin gaptek dikit gitu, aku bahasa cintanya ini loh Pak, kalau kamu apa? Gitu ya kan. Atau kalau Ibu nggak tahu gitu Pak, tadi Pak Jarod bilang bahasa cinta di Google gratis, coba cari dong gitu ya. Lalu Ibu nyoba dulu gitu, aku ini, coba kamu Pak gitu. Jadi paling bagus nyoba dulu gitu, nanti bisa ngajak. Terus itu menjadi bahan pembicaraan. Menurut saya itu hal yang positif ya, memulai sebuah pembicaraan dengan pasangan mengenai hal seperti itu gitu ya. Oke. Pak, bagaimana cara menghadapi suami yang tidak suka dipuji dan tidak suka memuji, Pak? Jadi kesannya itu monoton. Saya sudah berusaha membuat suasana itu hangat, ramai, tapi orangnya datar aja. Biasa saja, tidak suka bercerita, juga tidak suka ditanya-tanya. Bagaimana cara saya sebaiknya? Iya. Nah, ini mungkin kalau berhubungan dengan bahasa cinta ya, kalau dites temperamen dasar jangan-jangan pragmatik atau kolerik. Jadi biasanya orang yang suka dipuji itu pragmatik atau melankolik. Orang yang suka dipuji itu biasanya orang kolerik atau orang sanguin, orang-orang ekstrovert. Nah, kan bahasa cinta ada 5 macam. Ya, kalau orang nggak suka dipuji, maka ya jangan dipuji berlebihan. Dipuji hanya betul-betul kalau memang ada prestasi atau sesuatu yang cukup luar biasa. Jadi bukan hanya pasangan ya, anak juga begitu. Jadi misalnya ada anak yang malah suka dipuji. Rambutku bagus nggak mah? Bajuku begini bagus nggak ya? Orang yang suka dipuji itu biasanya orang yang banyak ngomong dan suka nanya, gitu ya. Nanya mengenai dirinya. Ya, jadi pengen dikomentarin. Kalau dikomentarin nggak bagus, ngambek deh gitu ya. Anak-anak bisa begitu. Nah, akhirnya dari situ kita tahu kalau misalnya nggak pakai assessment, nggak pakai tes. Nah, kalau sekarang suami nggak suka dipuji, ya berarti dia emang nggak bahasa cintanya bukan dipuji. Dia sukanya apa? Kan bisa orang itu sebagai bahasa cinta utama ya. Tapi kalau dia nggak suka dipuji, padahal tadi kita ajarkan, gadis Islam itu suka memuji suaminya. Nah, orang yang punya suami memang tipenya nggak suka dipuji, ya pujilah dalam frekuensi yang lebih jarang ketika dia betul-betul misalnya pertama kali khotbah, pertama kali dia ikut membantu orang lain nyumbang, gitu. Jadi ada sesuatu yang besar baru pujian. Tapi selebihnya gunakan bahasa cinta utamanya. Misalnya ada orang yang nggak suka dipuji, tapi dia sukanya ditolong, dibantu. Jadi bahasa cintanya pengabdian. Jadi nggak usah banyak ngomong lo, bantu. Kalau bantu aja, ada orang yang suka dibantu. Tapi ada yang nggak suka dibantu, baik suami atau istri, betul dibantu, malah nggak mau dia. Kamu pergi aja bawa anak, aku ribet kalau kamu bantuin saya. Gitu. Ternyata dia bahasa cintanya yang lain lagi. Jadi memang dengan hidup bersama dalam pernikahan, akhirnya kita akan segera, mestinya kita jadi tahu nih. Kalau misalnya kita gunakan yang 5 bahasa cinta, yang membuat dia senang itu apa? Apakah kebersamaan yang berkualitas? Jadi dia lebih senang ditemenin gitu ya. Jadi kayak kolokan gitu. Padahal laki-laki suami, kalau dia pelayanan mintanya ditemenin. Dia apa? Ditemenin. Mau pergi ke orang tuanya nengokin, ditemenin, ngajak melulu. Oh, dia kebersamaan yang berkualitas ya. Kalau dia suka dipuji, ya sebenarnya kelihatan sih. Ya. Yang suka dipuji itu kan biasanya wanita. Atau laki-laki yang kewanita-wanitaan. Apa tuh laki-laki yang kewanita-wanitaan? Banyak ngomong kayak saya nih.
saya banyak ngomong. Saya ikut WA grupnya Ekoenzim Jus Pro. Jadi saya itu banyak ikut WA grup, di mana WA grup ibu-ibu semuanya grup masak. Bikin Ekoenzim, bikin Jus Pro, bikin probiotik. Bahkan di kompleks saya ini, saya jadi ketua lingkungan yang untuk kebersihan keindahan. Jadi kalau ada ibu-ibu ketok-ketok pintu pagar saya itu, istri saya bilang, tuh dicari temanmu. Jadi kalau di kompleks saya, ibu-ibu datang ketok-ketok pagar, pembantu saya tahu yang dicari bapak bukan ibu. Nah, jadi laki-laki model begitu pasti itu bahasa cintanya pujian. Tapi ada yang laki-laki atau bahasa cinta pemberian, ya. Kan ada yang orang nggak suka diberi ya. Kamu tuh beli barang yang nggak perlu gitu, nggak suami nggak istri. Istri ada juga yang dibeliin barang itu malah marah-marah. Tapi dia senang dibeliin oleh-oleh. Pokoknya pergi dari luar kota dari mana bawanya, dia senang dibeliin barang gitu ya. Berarti dia pemberian barang. Kebersamaan berkualitas, pujian, pengabdian, ya, lebih suka dihormati, disanjung, gitu ya, kayak diagungkan, berarti itu pengabdian, ya. Lalu pemberian barang, apalagi jangan lupa tadi, ya. Jadi mana yang membuat suami senang, ya. Dan mestinya kalau sudah hidup bersama beberapa tahun, kan ibu tahu ya. Tapi kayak ada yang sama ya, nggak pakai teori bahasa cinta ini semuanya ya. 5 ini diabaikan gitu ya. Semua laki-laki suka seks. Jadi itu bahasa cinta laki-laki yang umum gitu ya. Walaupun dari frekuensi beda-beda, namanya libido, itu tergantung jumlah hormonnya. Ada yang pengen sebulan sekali, ada yang pengen seminggu sekali, ada yang pengen sehari sekali. Tapi secara umum, kecuali dia kepahitan, dia sering ditolak, ibu nolak-nolak terus, akhirnya dia malu untuk minta, merasa nggak berharga untuk minta lagi. Jadi dia ditolak itu merasa nggak dihargai, dan dia kayak, saya nggak akan minta lagi. Itu beberapa suami ada yang nggak minta lagi akhirnya, karena ditolak beberapa kali. Tapi secara umum, di luar kalau nggak ada masalah-masalah seperti itu, maka bagi laki-laki, seks itu penting. Seperti bagi wanita, relasi itu penting. Ya, kalau laki-laki, seks itu penting. Ya. Oke, pertanyaan lagi. Bagaimana saat suami tidak mencintai istrinya lagi dan mencintai wanita lain, tapi juga nggak mau meninggalkan keluarga? Sikap apa yang harus dilakukan seorang wanita untuk merebut hati suaminya kembali? Dan bagaimana kalau tetap suami memilih yang lain? Iya, karena banyak orang berpikir bahwa dia tidak akan bercerai demi anak-anak, demi aset, demi warisan, demi nama besar, bahwa cerai adalah tabu bagi keluarga besar ini, gitu ya, atau karena dia punya jabatan di sosial, di pemerintahan, atau di gereja, maka betul-betul cerai itu tidak. Dia nggak berpikir untuk itu juga. Tapi dia mencintai orang lain karena beberapa alasan. Ya, kalau saya punya buku judulnya Selingkuh dan Seks, ada 16 alasan kenapa laki-laki selingkuh. Banyak banget. Ibu masih bisa ikut saya IG Live setiap minggu malam, itu kami bahas, sekarang baru sampai alasan yang ke-8, jadi masih ada, akan berminggu-minggu dibahas terus. Tapi rekamannya bukan di IG saya, di IG-nya Tanya Mentor, itu Pak Anton Teddy, sahabat saya, kita bahas mengenai perselingkuhan. Nah, kenapa ada laki-laki yang seperti itu? Ya karena dia punya kebutuhan. Jadi ada laki-laki yang mencintai orang lain karena menganggap bahwa dia tetap setia dengan istri yang sekarang, atau misalnya ini bicara ibu, dia setia dengan ibu, nggak mau bercerai, tapi dia mencintai wanita lain. Nah, selingkuh pun sebenarnya ada levelnya. Ada yang dia nggak cinta. Dia betul-betul butuh seks seminggu 2 kali, 3 kali, ibu kasih seminggu sekali aja, kan sudah kasih tiap minggu gitu, tapi dia pengen seminggu 3 kali gitu. Nah, yang 2 kali itu dia nggak ada hubungan cinta. Jadi, yang nggak ada hubungan cinta itu lebih mudah putus. Kalau dia sadar itu dosa, dia bertobat, ya dia berhenti. Tapi yang repot kalau dia ada hubungan cinta, dalam arti dengan sekretaris, dengan orang yang dia bantu beasiswa, dia merasa sayang, bahkan awalnya nggak pengen selingkuh.
Dia sayang banget sama dia. Orangnya baik, ditolong, dibantu, orangnya nurut, sopan, melayani, mengabdi, orangnya dibutuhkan juga di perusahaannya. Sampai akhirnya dia ada jatuh hati terlibat. Nah, kalau yang sampai hatinya terlibat ini mutusnya susah. Saya punya teman pelayanan khotbah juga, akhirnya ketika diketahui bahwa dia punya simpanan, ya gereja cut dia nggak boleh khotbah lagi. Lalu karena saya kenal istrinya, kenal suaminya, ya suaminya teman saya bilang, Pak, Bapak putusin dong gitu kan. Lalu dia berkata begini, saya ini laki baik-baik. Loh kalau baik-baik jangan begitu. Enggak, begini maksudnya Rod. Kalau saya putusin dia, karena kasihan dia. Loh kasihan istrimu dong, gimana sih kalau kamu bikin malah kasihan dia. Karena dia itu, aku nggak mau merusak hidupnya dia. Loh, kamu selama ini merusak istri kamu gitu. Tapi dia tuh kayak otaknya itu ya, aku sayang banget sama dia. Saya mau putusin dia. Ya, akhirnya singkat cerita dia sadar bahwa itu dosa. Dia nggak mau hubungan seks lagi. Tapi jangan meminta saya putus hubungan sama dia. Bahkan dia berkata dengan bahasa yang, maaf nih ya, bahasanya bahasa bukan baik ya. Rod, aku ini bukan bajingan. Kalau aku ini bajingan, aku putus, kasih duit, beres. Aku ini tanggung jawab. Memang dia tidak hamil, tapi aku mau tetap nggak mau menyakiti hatinya. Saya akan kembali kepada istri, saya tetap setia, saya nggak akan hubungan seks lagi, saya nggak akan selingkuh lagi, tapi saya akan buat hidupnya sukses. Saya akan modali. Jadi sampai sebegitu sayangnya dia, tapi dia tahu karena selingkuh itu dosa, dia nggak seks lagi. Nah, cerita ini saya angkat karena istrinya berusaha untuk merebut kembali suaminya. Ya, dalam arti dia istrinya ini ketika suaminya sayang sama wanita lain, dia nggak pengen diceraiin, dia nggak minta cerai, tapi dia mau rebut kembali. Nah, rebutnya gimana? Cantik kalah cantik. Namanya orang suami kan waktu sayang sama orang lain kan pasti cari yang lebih cantik, lebih imut-imut. Tadi itu Tuhan melihat hati, laki-laki melihat mata. Apalagi biasanya kan orang selingkuh namanya punya istri muda. Jadi ibu mau gimana mau bersaing, ibu kan istri tua. Nah dalam hal ini yang paling bisa bersaing adalah karakter. Ibu juga mesti jadi orang yang baik. Bahkan nih kalau selingkuhannya ini keburu hamil punya anak. Saya pernah berjumpa seorang ibu yang tak nasihat itu malu sampai saya heran juga. Bu, ibu bilang begini sama suami, gak ada mantan anak. Itu anak simpenanmu biar aku angkat jadi anak. Aku akan didik seperti anak sendiri. Kamu nggak perlu khawatir mengenai anak itu. Dia tetap anakmu. Bagi saya memang berat ada anak itu di rumah mengingatkan perselingkuhanmu. Tapi saya lebih aman anak itu di rumah. Karena kalau anak itu sama simpenanmu, nggak ada mantan anak. Kamu tiap bulan ngasih uang, kamu komunikasi lagi. Tapi saya ikhlas. Ya, untuk merawat anak itu seperti anak sendiri. Waduh, suaminya jadi mikir nih, istriku baik banget ya. Jadi kayak mau merebut kembali dengan apa dong? Gimana cara merebut kembali suami? Ya bersaing aja sama simpenannya atau istri mudanya. Mau bersaing muda, ya pasti dia lebih muda. Kita nggak bisa bersaing lebih muda, umur nggak bisa mundur gitu ya. Mau bersaing badan, ya namanya muda pasti lebih. Maka bersaing karakter. Orang bagaimanapun juga makin lama makin sadar, apalagi COVID sekali ini ada baiknya ya. Banyak orang lebih banyak yang tobat juga loh. Karena banyak orang mati. Orang mulai berpikir soal kematian juga. Jadi ini momentum untuk ibu merebut kembali. Nah apa yang misalnya gini, pasti kalau misalnya wanita itu yang ibu bisa pelajari ya dipelajari. Gitu ya. Misalnya kayak wah wanita itu orangnya cheerful, ceria, kita bisa. Tapi kalau mancung, kalau itu operasi hidung nggak usah. Yang fisik nggak usah menurut saya. Tapi kita bisa merebut kembali ya dengan kasih, dengan cinta. Jangan menuntut ceraiin, ya pokoknya baik-baik aja udah. Bahkan kalau udah sampai pada level perselingkuhannya, udah level ini ya, seminggu itu sampai dia giliran gitu. 2 hari di simpenannya, 4 hari di rumah, bahkan lama-lama mungkin udah 4 hari di rumah simpenannya. Ibu dapat jalan 3 hari. Ya rebut kembali supaya ibu ditambah harinya makin banyak. Dengan cara gimana kalau enggak istilahnya emang kayak gila banget ya dalam arti, masa saya harus merendahkan diri seperti itu sih? Jadi memang begitulah caranya. Jadi memang tidak mudah yang namanya dikhianati. Tapi kan ibu yang sah.
ibu istri yang pertama. Jadi ibu yang harusnya bertahan supaya dia putuskan simpenannya atau selingkuhannya. Jadi menurut saya yang namanya cinta itu kan perasaan ya, mestinya bisa dibangkitkan kembali. Nah, kalau suami nggak cinta lagi karena ada faktor-faktor di mana si istri juga punya kesalahan, maka tidak ada pilihan lain yang minta maaf. Kan misalnya ada suami yang begitu karena pernah diremehkan, pernah direndahkan, pernah ditolak, sehingga banyak ada laki-laki yang dia merasa dia tidak maaf nih, maaf ya jalan berdoaan ya. Ada laki-laki yang nggak bisa terangsang dengan istrinya, sampai dia merasa dirinya impoten. Kenapa dia nggak bisa terangsang? Karena dia pernah ditolak berkali-kali, direndahkan, diremehkan, sehingga dia nggak bisa terangsang. Lalu dia pengen tahu apakah dirinya udah impoten. Ternyata sama wanita lain dia bisa terangsang. Nah, ini kan kalau suaminya mau balik, suaminya nggak selingkuh pun, tapi dia sudah udah nggak bisa, suami ini udah nggak cinta sama istri sampai pada level di mana dia nggak bisa terangsang. Ini berarti sebenarnya luka hatinya udah cukup parah. Tapi sekali lagi, pada level seperti itu pun bisa sembuh. Ketika pemulihan relasinya terjadi, ya minta maaf, memaafkan, karena memang pemulihan relasi itu ya, tapi pasti bisa, ya. Bahkan istilahnya kalau mau sampai harus cuci kaki suami gitu ya, minta ampun kalau dalam posisi punya salah. Kalau enggak ya nggak perlu. Dalam arti kan orang nggak punya salah, tapi salah saya apa ya gitu. Ya, kalau ibu dan paling bagus jangan tanya suami ya. Pas salah saya itu apa? Sama juga kalau saya ketemu bapak-bapak yang istrinya ngambek itu, bapak jangan tanya kepada istri atau kalau di sini ibu jangan tanya suami, salah saya apa? Pasti jawabnya nggak ada. Tapi waktu mulutnya berkata nggak ada, kamu nggak ada salahnya. Itu dalam hatinya berteriak, kamu harusnya tahu kamu tuh salahnya apa. Jadi jangan tanya suami atau jangan tanya istri kalau di para bapak-bapak salah saya apa. Tanya sama Tuhan, tanya sama Roh Kudus, atau tanya sama malah teman. Teman, aku punya suami gini, salah satu kira-kira apa ya? Cari teman dekat, ya. Menurut saya loh ya, teman dekat yang berani berkata kamu salahnya ini. Karena kalau teman yang bukan dekat itu mau ngomong sungkan, nanti kamu marah gimana gitu ya. Ada nggak teman yang berkata, Bu, Mbak, Ceng, kowe salah iki, percaya aku gitu ya. Nah, tanya teman, lalu anggap itu sebagai kebenaran, langsung minta maaf sama suami. Jangan tanya. Orang-orang itu kalau yang lagi marah, kan ibu juga banyak begitu ya. Ibu lagi marah sama suami, lalu suaminya, Pak, saya udah tanya sama istri, salah saya apa? Jawabnya apa? Nggak ada. Ya iyalah, jangan nanya, langsung minta maaf. Nah itu cara memulihkan hubungan supaya nanti ketika hubungannya pulih, ya suami hatinya terlukanya karena ya memang kebanyakan hati terluka itu istri ya. Lah, hati terluka, dia nggak bisa terangsang lagi. Mungkin bisa seks, tapi udah nggak bisa orgasme. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ada juga laki-laki yang nggak bisa terangsang lagi dengan suami istrinya. Terus akhirnya dia mencoba sama orang lain, ternyata bisa. Ya, dia selingkuh. Nah ini nggak bisa ini makin berat merebut kembalinya, tapi masih bisa. Menurut saya selama masih hidup ya, nggak ada yang tidak bisa. Selama kita ini hidup dan Tuhan itu hidup, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Ya. Dan terbaik ya punya sahabat dekat untuk curhat, konsultasi, setelah itu langsung dilakukan gitu ya. Jadi boleh bertanya kalau misalnya saya punya suami salahnya apa ya, itu malah boleh bertanya ke orang lain ya. Jangan tanya ke suami, nanti dia jawab nggak ada. Nggak ada. Ada, tahu sendiri gitu ya. Oke, dilanjutkan lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir. Terakhir. Oke. Pak, menurut pandangan Bapak, bagaimana seharusnya sikap seorang suami ketika mendengarkan istrinya sharing atau curhat tentang kondisi hati yang dirasakan? Karena terkadang ketika saya curhat dengan suami, malah dikira tidak bisa bersyukur dan malah akhirnya kami berakhir. Ya. Memang laki-laki nggak suka dicurhatin. Nah, tergantung curhatnya apa gitu ya. Ibu curhatnya begini, dianggap mengeluh, dianggap nggak bisa bersyukur gitu ya. Nah,
Jadi tapi kalau ibu nggak curhat, ibu nggak punya teman mengeluarkan isi hati, bisa dipendam sendiri, bisa meledak. Nah, tapi dari pengalaman hidup bersama kan akhirnya tahu ya, oh suami ini sukanya yang mana gitu ya. Jadi sebenarnya gini, tadi sudah saya katakan ya, Gadis Sulam itu orang yang bersyukur dengan dirinya sendiri. Nah, tapi kalau ibu ada pergumulan mengenai kekhawatiran dengan diri sendiri, atau pengen curhat soal khawatir masa depan, nah, emang biasanya laki-laki itu ibu bermaksud curhat, tapi dia bisa merasa bahwa ketika ibu khawatir masa depan, dia merasa dituntut untuk kerja lebih keras. Jadi emang di sini kata kuncinya adalah bijaksana. Bijaksana bagaimana ketika bercerita itu intinya apa? Ya, kalau intinya itu seperti menyalahkan dia, udah pasti jadi berantem. Intinya seperti ibu kayak mengeluh dengan keadaan, ibu malah bisa jadi disalahkan. Kamu tuh nggak boleh bersikap begitu. Ya, mau curhat malah disalahkan, jadi berantem deh. Jadi memang makanya fondasinya sebagai istri, sebagai wanita harus, ya ini kalau namanya kan ini ibadahnya wanita bijak ya. Wanita bijak itu memang harus kuat untuk ketika ada masalah itu nomor satunya curhatnya sama Tuhan. Sampai ketika sudah mendapat solusi dari Tuhan, jadi nanti cerita sama suami itu udah ada solusinya. Papa, aku tuh kemarin khawatir banget begini, tapi setelah aku pikir-pikir, buat apa khawatir ya? Itu tetangga kita aja orang lain tuh lebih susah, lebih miskin, dia bisa hidup juga. Jadi saya waktu curhat itu sudah berupa sharing, sudah berupa kemenangan. Kecuali suaminya memang mau menjadi teman dalam suka dan duka, tapi kan kondisi kerohanian suami kan beda-beda. Jadi kalau tahu suami diajak model curhat itu malah sering menyalahkan, kamu tuh jangan begini, jangan begitu. Udah ya, emang lain kali ibu curhatnya sama yang lain aja, teman sesama ibu sahabat untuk curhat masalah, gitu ya. Tapi nanti dengan suami, istilahnya bukan curhat, tapi yang informasi. Ya, informasi. Jadi bukan keadaan masalah yang dihadapi. Memang sebenarnya itu bukan pernikahan yang ideal ya. Pernikahan yang ideal itu bagaimana suami istri bisa sama-sama ketika ada masalah, ada kekhawatiran, tempat di mana kita bisa bercerita apa saja. Tapi kalau belum bisa kan kita perlu menyesuaikan. Ya, termasuk juga menasihati suami. Ya, kalau curhat susah, jangankan curhat, menasihati aja susah gitu ya. Nah, maka kalau ini saya lompat ke materi adalah misalnya gimana Pak cara nasihatin suami kalau suami salah. Kalau ibu yakin sekali suami salah, ibu boleh menasihati dengan cara tidak yakin. Jadi cara menasihati suami itu tidak boleh dengan yakin. Ibu yakin banget ini, suami salah, ibu benar. Bahkan dulu pernah salah, gara-gara salah itu rugi sekian ratus juta miliar. Maka ibu boleh menasihati dengan cara tidak yakin. Papa, kalau aku kepikir begini ya, tapi aku nggak yakin sih, cuma kepikir aja. Kalau gini-gini kira-kira gimana ya kalau menurut kamu? Nanti laki-laki kalau dibilang gitu malah ting-ting. Ini boleh juga nih. Nah, biarkan dia yang yakin. Bahkan biarkan dia yang mengambil keputusan. Dan nanti kalau keputusan itu gara-gara nasihat ibu, karena ibu menyampaikannya nggak yakin, nanti akan ngomong kemana-mana bahwa itu dia yang mengambil keputusan, bahwa dia yang hebat, bahwa dia yang benar, bahwa dia yang pintar gitu. Nggak apa-apa. Jadi ibu itu harus menjadi rela untuk pendapatnya yang tidak yakin itu diakui dia bahwa dia yang yakin gitu. Tapi kalau nanti sering berkali-kali begitu kejadian, lama-lama dia tahu siapa yang idenya itu bagus. Sehingga suatu saat dia sukses, dia kaya, dia terkenal, dia akan berkata bahwa di belakang saya yang hebat ini ada wanita bijaksana. Jadi bijaksana itu termasuk bergaya tidak yakin sekalipun yakin. Karena begitu ibu merasa yakin, suami merasa bodoh. Dan suami itu gak suka punya istri pintar. Jadi ibu-ibu yang pintar-pintar di sini jangan merasa pintar kalau dengan suami ya. Walaupun suaminya bodoh beneran memang. Jadi ibu tetap seperti penolong aja. Penolong itu kayak kalau saya di kantor ya. Saya ini kan pegawai dulu ya. Akhirnya saya jadi buka usaha sendiri. Waktu saya dulu kerja sama orang lain, saya punya bos yang tidak pintar. Bahkan pendidikannya di bawah saya. Itu saya gunakan ilmu itu. Jadi kalau dan saya nggak mau menyampaikan pendapat yang saya yakin ini pun di meeting. Nanti dia merasa bodoh. Jadi di luar meeting saya datang berdua dan saya bilang,
Pak, kok saya punya kepikiran begini, tapi saya nggak yakin sih. Lalu ngomong, lalu dia bilang, oh itu boleh banget itu. Nanti dia meeting dia yang ngomong. Tapi begitu ada apa-apa lagi, kita sering dipanggil. Ya, kita sering dipanggil gitu. Jadi nanti diam-diam kita naik gaji gitu ya. Nah itu namanya kita menjadi penolong. Penolongnya si bos. Nah, ibu perlu belajar juga menjadi penolongnya suami. Biar suami yang jadi bos aja. Nanti dia akan, nanti lama-lama dia akan minta pendapat sama ibu. Tapi tetap aja, jangan merasa yakin dengan suami. Karena memang suami itu nggak suka istri yang yakin. Nasib jadi perempuan ya, Bu ya. Tapi enggak sih, ibu bisa menikmati kok. Nanti ibu pokoknya diamnya ibu tahu lah pokoknya itu idenya ibu, itu pemikirannya ibu. Pokoknya di belakang laki-laki hebat itu banyak ibu-ibu seperti itu tuh banyak. Jadi ibu nggak sendirian. Dan anak-anak tahu juga, anak-anak tahu. Jadi ibu juga nggak usah bilang sama anak-anak itu papamu itu idenya mama nggak usah. Ya. Anak-anak tahu, anak-anak tahu siapa yang pintar. Dan justru anak-anak nanti malah dekat sama ibu, memuji ibu. Jadi sebenarnya mutiara itu mutiara. Diinjek-injek tetap mutiara. Dan mutiara itu nilainya tidak berkurang sekalipun diludahi. Mutiara adalah mutiara. Dan itulah sebenarnya ya tidak mudah untuk. Tapi sekali ibu punya prinsip hidup seperti itu, bahkan nanti akhirnya suami dalam hatinya, mungkin belum sampai di mulutnya, dia akan mengagumi ibu. Hebat juga di perempuan. Itu pun dia nggak ngomong lagi. Jarang kan lagi-lagi ini pemuji, aduh mak kamu tuh hebat banget, aku bersyukur dapet kamu tuh luar biasa. Kagak ada suami begitu, ya dalam hati aja dia gitu. Dia takut ibunya sombong nanti dia jadi yakin. Jadi dia pengen ibu tetap kayak yakin aja gitu. Jadi dan itu bukan pembunuhan pribadi, itu bukan pembunuhan karakter, tapi memang ya begitulah seni hidup ini, ya. Oke, saya kembalikan ke moderator, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod Wijanarko buat pejangannya gitu ya Pak ya. Pejangannya luar biasa sekali. Kami dari Wanita Bijak mengucapkan terima kasih buat Pak Jarod. Tuhan memberkati pelayanan, apa saja yang dikerjakan Pak Jarod dibuat berhasil Tuhan. Oke, teman-teman, kita beri aplaus buat Pak Jarod, kasih jempol ya buat Pak Jarod Wijanarko. Sebelum kita mau foto bersama, ada pengumuman. Ya, mungkin bisa Bu Retno bisa menayangkan, Bu. Pengumumannya.